Diketahui harga barang X adalah 6, maka jumlah barang yang diminta sebanyak 40 unit. Jika harga barang X naik menjadi 14 dan menyebabkan jumlah barang yang diminta turun menjadi 24 unit, berapakah koefisien elastisitas permintaan barang X tersebut? Diketahui harga pertama yaitu 6, harga kedua 14, Q1-nya 40 unit, Q2-nya 24 unit. Ditanya koefisiensi elastisitas permintaan barang. Oke, penyelesaiannya EDX sama dengan delta Q dibagi delta P dikali dengan P1 ditambah P2 dibagi Q1 ditambah Q2. Masukkan angka delta Q-nya dan delta P, yaitu delta Q, Q2 dikurang Q1, Q2-nya itu 24, Q1-nya 40. Jadi 24 dikurang 40 sama dengan min 16. Dan delta P-nya P2 dikurang P1. Kita masukkan P2-nya 14, P1-nya 6. Jadi 14 dikurang 6 adalah 8. Lalu kita masukkan rumusnya lagi. EDX sama dengan delta Q dibagi delta P dikali P1 ditambah P2 dibagi Q1 ditambah Q2. Delta Q-nya min 16 dibagi dengan delta P-nya 8 dikali P1-nya 6 ditambah P2-nya 14 dibagi dengan Q1-nya 40 ditambah Q2-nya 24. Lalu kita bagi min 16 dibagi 8 yaitu min 2 dikali 6 ditambah 14 yaitu 20 dibagi dengan 40 ditambah 24 yaitu 64. Dan di bawahnya min 2 dikali 0,3125, jadi dapat 0,3125 itu dari 20 dibagi 64. Dan min 2 dikali 0,3125 adalah 0,625. Karena elastisitas permintaan adalah 0,625 lebih kecil dari 1, maka permintaan barang X bersifat inelastis. Nomor 2. Diketahui fungsi permintaan terhadap semangka pada suatu pasar adalah QD sama dengan 15.000 dikurang 3P dan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan min 3.000 ditambah 3P. Tentukan A. Harga semangka dan kuantitas keseimbangannya. B. Jika harga naik 5% dari harga keseimbangan, apakah pasar masih dalam keadaan seimbang? Jelaskan dan gambarkan kurvanya. Diketahui QD sama dengan 15.000 dikurang 3P, QS sama dengan min 3.000 ditambah 3P. Untuk mencari kuantitas keseimbangan, perlu mencari P-nya terlebih dahulu, yaitu QD sama dengan QS. QD sama dengan QS, 15.000 dikurang 3P sama dengan min 3.000 ditambah 3P. 15.000 ditambah 3.000 sama dengan 3P ditambah 3P. 18.000 sama dengan 6P. 18.000 dibagi 6 sama dengan P. Dapatlah P seharga 3.000. QD sama dengan 15.000 dikurang 3.000 sama dengan 15.000, 3 dikali 3.000 berarti 9.000, berarti 15.000 dikurang 9.000. Dapatlah QD-nya 6.000. QS sama dengan min 3.000 ditambah 3 dikali 3.000 menjadi 9.000, berarti min 3.000 ditambah 9.000, dapatlah QS-nya 6.000. Jadi
Pada saat semangka di tingkat harga 3.000, maka kuantitas keseimbangannya adalah 6.000. B. Jika harga naik 5%, maka rumusnya P sama dengan P ditambah 5% dikali P. Berarti sama dengan 3.000 ditambah 5/100 dikali 3.000. 3.000 ditambah 5 dikali 30 berarti 150. P-nya dapatlah 3.150. Masukkan ke QD dan QS. QD sama dengan 15.000 dikurang 3 dikali 3.150. 3 dikali 3.150 dapatlah 9.450. 15.000 dikurang 9.450 dapatlah QD-nya 5.550. QS sama dengan min 3.000 ditambah 3 dikali 3.150 sama dengan min 3.000 ditambah 9.450 dapatlah QS 6.450. Nah, selanjutnya kita akan gambar kurva. Pertama-tama, buat garis vertikal dan garis horizontalnya. Untuk garis vertikal itu untuk harga atau simbolnya P. Yang garis horizontal itu kuantitas atau Q. Kita masukkan harga sebelum naik 5%, yaitu 3.000. Kemudian di harga 3.000 terdapat kuantitasnya 6.000. Boleh dibikin garis titik-titik. Kemudian untuk harga setelah naik 5% ada 3.150 dengan kuantitas pertama 5.550 dan kuantitas kedua 6.450. Langsung kita gariskan kurva demand dari kiri atas ke kanan bawah. Untuk kurva supply atau penawaran dari kiri bawah ke kanan atas. Di 6.000 terdapat keseimbangan. Nah, terjadilah keseimbangan di harga 3.000 dengan kuantitas 6.000. Jika harga pasar naik 5% dari harga keseimbangan, maka pasar tidak lagi dalam keadaan yang seimbang. Karena kuantitas permintaan lebih kecil daripada kuantitas penawaran.